Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan episode podcast Garden City KBRI Kairo bersama dengan saya Billy, host Anda untuk podcast kali ini. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat. Dan ngomong-ngomong soal sehat nih, tentu isu kesehatan ini merupakan isu yang sangat dekat dengan kita semua. Semua kita yakin pernah berurusan dengan kesehatan kita. Dan ada yang pernah sakit dari yang paling ringan, sakit flu, ada yang sakit yang agak berat batuk, dan juga ada misalnya yang sakit karena ngelihat mantan lebih bahagia sekarang. Nah itu ngaruh juga ya dengan kesehatan. Oke. Jadi saya pikir ini merupakan isu yang sangat relevan, tema yang sangat relevan untuk kita bahas. Dan alhamdulillah sekarang dengan kita telah hadir seorang narasumber yang sangat kompeten yang kita datangkan langsung. Langsung dari mana ya? Nanti kita tanyakan saja langsung dari mana. Dokter akan menjelaskan dan juga memperkenalkan diri lebih jauh. Saya langsung saja dengan Dokter Safa. Selamat datang dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah ini suatu kesempatan yang luar biasa nih dok. Dokter bisa hadir di episode podcast kali ini di tengah kesibukan beliau nih bisa menyempatkan untuk menghadiri podcast kita, undangan untuk podcast kita kali ini. Jadi mungkin kita mulai dari hal-hal yang ringan-ringan dulu nih. Dokter ini kan udah dari kapan nih di Mesir? Pertama saya kenalin dulu ya, Oh saya iya. Dr. Syafa. Sampai lupa. Saya di sini udah dari tahun 2019, awal 2019, jadi Berarti ya ini udah tahun cukup ketiga lama ya? udah 3 tahun lah, mau masuk tahun keempat nih. Oke. Berarti ya udah cukup lama ya. Asalnya di dari sini. mana sih dok? Saya asalnya dari Indonesia, dari Aceh. Ya. Oh dari Aceh, wah luar biasa ya, provinsi paling barat, luar biasa. Dan sebelumnya langsung di sini langsung pendidikan atau seperti apa? Jadi saya sebelumnya pas lulus tuh tahun 2016, selesai intern tahun 2017. 2016 di Indonesia. Oke. Jadi saya Di mana universitasnya? Trisakti. Trisakti. Oke. Jadi saya nyelesain pendidikan di Universitas Trisakti dari 2010 sampai 2016. Terus saya internship di Rumah Sakit Angkatan Laut. Dan di Jakarta tentunya. Terus setelah itu saya kerja juga di Jakarta. Dan pada saat itu saya coba daftar untuk lanjut spesialis. Pada saat udah dapat penerimaan, dan ini saya awal 2019 kesini. Oke. Nah, kenapa kok mutusin Mesir gitu? Nggak ke negara-negara lain atau kenapa nggak di Indonesia aja? Kalau itu sih ya di Indonesia juga banyak pilihan yang bagus saat itu. Cuman waktu itu pengen ya udah ganti suasana aja gitu. Jadi nyari yang tempat lain, nyari ganti suasana dengan banyak hal lah. Oh, oke. Mungkin pengen belajar budaya pengen baru dengan juga. ngeliat budaya baru, terus lingkungan baru, teamworknya yang agak beda gitu. Karena saya udah ya mungkin gitu kan kira-kira 7 tahun sama setahun kerja 8 tahun lah. 8 tahun ya di Indonesia ya. Oke. Jadi apa sih hal yang paling mengejutkan ketika ganti suasana tadi itu dari Indonesia ke Mesir? Itu apa sebenarnya yang bikin? lingkungan kerja yang susah ya di sini sih, banyak hal yang mengejutkan. Pertama ya kalau di Indonesia kan kita orang Indonesia ya, jadi kayak ya udah kita nggak merasa minoritas gitu. Cuman kalau di sini kita di rumah sakit terus kita minoritas, apalagi cuman saya sendiri orang Indonesia gitu. Jadi ya bisa dibilang saya sendiri yang orang Asia yang di fellow gitu. Jadi ya udah, jadi di rumah sakit ya jadi juga saya sendiri gitu. Walaupun kadang ada orang asing, cuman mereka ada geng-gengnya, misalnya geng nyaman, geng apa, sedangkan saya mungkin ada campurannya, cuman jadi kayak sendiri gitu. Dan yang masalah ya banyak hal sih yang susah, misalnya kayak kita orang asing bisa punya kesempatan kayak orang lokal nggak, dan hal yang lainnya juga gitu. Tapi ya alhamdulillah sih semuanya berjalan lancar. Alhamdulillah ya, semoga terus lancar. Tadi itu internshipnya ngambil di Jakarta. Oh Jakarta, oke. Ya, dan sekarang sedang ngambil tentang sekarang saya udah, awalnya kan di sini semuanya harus dari penyakit dalam gitu. Jadi saya nyelesain penyakit dalam tuh kira-kira awal tahun ini gitu. Saya nyelesain di bulan 3, terus saya lanjut spesialis ke jantung. Jadi kalau misalnya ada yang pengen memeriksakan misalnya kenapa kok selama ini
hati suka galau gitu, itu kan penyakit dalam juga itu ya, suka menyerang penyakit dalam juga itu, jadi mungkin bisa dengan Dokter Safa. Bisa lah ya, dokter kan harus tahu ini semuanya. Harus ya, psikologis kan di mana-mana gitu, dokter harus bisa semuanya. Betul. Bahkan yang bukan sakit juga harus bisa kan, suka gitu. Jadi terus kemudian 2019 ya nyampe sini. Dan sekarang ini ya sebagai info teman-teman sekalian, Dokter Safa ini termasuk salah satu dari 3 dokter ya yang selama ini telah membantu KBRI Kairo dalam melayani WNI yang berada di Mesir. Nah, bisa cerita nggak ke kita gimana kok bisa sampai terlibat dengan jadi tim dokter? Jadi pertama itu kita emang jumlahnya kan 3 orang. Jadi orang di sini tuh kayak ada grup yang dokter Indonesia gitu. Kita tuh jumlahnya sedikit banget. Sebelum aku datang juga saya juga nanya salah satu dari mereka yang di sini gimana daftar apa. Jadi sebenarnya saya juga walaupun saya paling senior, saya yang paling muda di Mesir dibanding yang lain gitu. Yang lain emang udah ngambil S1-nya di sini. Saya doang yang lulusannya emang dari Indonesia. Jadi saat itu sih salah satu dari kita itu ada yang emang ada kontak ke KBRI dan KBRI minta tolong gitu nyari dokter kalau bisa pengen dokter Indonesia gitu. Tapi mereka emang kadang-kadang ikut kegiatan kalau KBRI butuh dokter, mereka kadang dulu volunteer gitu. Jadi nah saat itu dibilang terus mereka nginfoin saya juga gitu. Terus mau nggak join? Kalau saya sendiri ya nggak sanggup, kita butuh tim gitu kan, karena ya kalau ada apa-apa apalagi ya mereka baru lulus juga gitu kan. Dan terus, waktu itu di awal pandemi ya kalau nggak salah. Di awal banget. Jadi kayak masih bulan-bulan 6 deh. 6 2020 waktu itu awalnya. Cuman waktu itu kita pernah yang kayak dipanggil buat rapid test yang lain-lain. Sebelumnya itu pertamanya kita kenal lingkungan KBRI lah. Tapi kalau yang lain mungkin udah sebelumnya. Udah lebih dulu. Kadang ada kegiatan apa mereka emang diundang. Kalau saya emang baru datang tahun itu gitu. Terus sih udah pas dibilang ya udah akhirnya kita setuju-setuju aja waktu itu. Kita mencoba gimana, semua masih sangat baru waktu itu. Ya alhamdulillah kita coba ya dari pihak KBRI mengurus administrasinya dan kita berusaha dalam bidang kolaborasi medisnya gitu ya istilahnya, kolaborasi. Jadi banyak hal juga yang kita susah gitu. Tapi ya KBRI juga ada bagian hal yang mereka membantu. Jadi ya kita sama-sama, yang ini bagian medisnya, yang ini bagian yang lainnya. Dari pihak Protkonnya. Iya, gitu. Jadi memang ya ada bagian tentu yang sangat terbatas ya dari KBRI, kan kita nggak ngerti itu soal kesehatan. Jadi memang kita butuhkan dokter-dokter seperti Dokter Safa dan tim ini yang untuk membantu kita melayani WNI secara keseluruhan. Dan bisa jelasin nggak ke teman-teman yang viewer ini kerjanya ngapain aja sih, gimana ininya penanganannya biasanya? Ya mungkin dari awal saya jelasin, kita tuh jumlahnya 3 orang tuh biasanya. 3 orang ya. Pertama kita ada ketuanya juga pastinya. Jadi ketuanya itu kita tuh bertiga, saya, Angel dan Fauzi. Dokter Angel dan Fauzi selain dari saya. Halo Dokter Angel, Dokter Fauzi. Untuk ketuanya kita Dokter Angel karena saya sibuk banget juga yang lain sih. Jadi Dokter Angel adalah ketuanya. Jadi makanya untuk pihak-pihak Masisir atau misalnya ketua PPMI, biasanya kalau ada apa-apa pasti saya langsung bilang hubungi Dokter Angel gitu. Karena dia ketua yang akan ngurusin ya untuk jadwal, untuk apa gitu. Kita butuh ada pemimpin gitu. Kita untuk kerjaan kita biasanya buat jadwal untuk 1 bulan tuh dipisah sehari 1 dokter. Biasanya ya 1 bulan tuh misalnya kita shift 10 hari, 10 hari, 10 hari. Itu jadwalnya ada, biasanya kita kirimkan ke pihak KBRI juga jadwal kita, dan kita biasanya online dari jam 2 sampai jam 8. Jam 2 sampai jam 2 sore sampai jam 8 malam ya? Cuman kalau kita tetap harus on call 24 jam. Untuk beberapa kasus yang dimana ya mungkin ada pasien malam-malam masih di RS atau apa, biasanya kita on call 24 jam. Kasus khusus lah ya, nggak selalu seperti kalau ada kasus darurat ya kita tetap on call 24 jam terhadap pihak dokter yang jaga hari itu gitu. Jadi ya 2 sampai jam 8 mungkin orang bisa sakit kapan aja gitu. Ya, pasti deh. Jadi ya nggak bisa kita atur sakitnya jam 2 ya. Ada yang bisa nunggu juga, ada sakitnya nggak bisa ditunggu. Jadi ya udah kita. Keren juga ya kalau kita bisa bikin appointment dengan sakit kita ya. Itu kayak makan aja gitu semaunya kita ya. Cuman mungkin sebagai info teman-teman juga, gimana sih alurnya atau gimana cara untuk menghubungi tim dokter KBRI Kairo? Apakah pakai media sosial, WhatsApp, pakai telepati atau gimana?
Jadi saya sampai sekarang bingung. Jadi sebenarnya ya paling gampang itu banyak yang masih malah ngontak pribadi gitu. Karena mereka tahu dokter-dokter tuh dikit dan mereka udah kenal kita. Banyak yang malah kontak pribadi gitu. Siapa sih yang suka kontak Dokter Safa ini pribadi? Ini hati-hati nih ya. Jangan-jangan mungkin bukan ini ya, bukan isu kesehatan, ini agak pribadi ini. Ini bahaya ini ya. Tolong. Jadi harus kontaknya lewat mana? Nah, kita ada media yang biasa dikontak yaitu Facebook. Nah, terutama tuh Facebook. Cuman kalau buat hal-hal yang darurat tuh biasanya kita ada hotline yang emang buat COVID saat itu. Ada juga hotline KBRI yang bisa ditelepon dari sana kalau di luar jam yang jam 2 sampai jam 8 itu. Nah, biasanya juga kontaknya itu dari Facebook dengan nama tim medis KBRI Kairo. Gimana kontaknya di Facebook itu? Apakah Messenger biasanya. Messenger, kadang kalau ada yang nelfon juga pihak situ ya kita oke aja gitu, nggak ada masalah nah banyak yang bilang kok ini lama banget ini nggak dijawab ya, kadang itu karena mereka ngontaknya di jam nggak yang aktif gitu. Buat darurat udah dari awal dibilang ya udah hubungi hotline gitu, kita nggak masalah. Biasanya hotline langsung nelfon kita sih. Nah jadi sekali lagi nih saya rangkum nih, please mohon karena Dokter Safa ini pasti banyak pasiennya juga, karena nggak hanya melayani teman-teman WNI juga, karena buka praktik juga kan ya. Iya, jadi saya jadi bagi saya double job. Bagi tugasnya itu kan pasti susah ya. Jadi please kalau misalnya untuk kontak lewat jalur yang semestinya, nanti mungkin tim editing ya minta tolong kontaknya nanti di bawah sini melalui Facebook, dan juga tadi seperti yang sudah dijelaskan ada hotline yang bisa dihubungi langsung saja tim editing lagi di bawah sini, tolong ditampilkan. Jadi supaya teman-teman yang akan menghubungi atau punya keluhan tertentu bisa menghubungi langsung via Facebook dan juga via hotline. Nggak langsung ya dokter ya, ini langsung itu cuma untuk orang-orang tertentu saja. Jadi biasanya pihak KBRI ya nggak apa-apa. Wah nggak juga ya lewat KBRI lewat Facebook juga lah gitu. Cuman intinya yang harus kita pastikan juga jam kerja tadi ya. Karena ada jam kerja tuh jam 2 sore sampai jam 8 malam. Jadi kalau misalnya ada yang kontak mungkin di luar jam itu, kalau tim dokter sedikit slow response, mohon dapat dimaklumi. Ya seperti itu. Dan juga jadi selama ini udah masuk tahun ketiga ya. Pasti udah menangani banyak banget dong ya kasus-kasus, terutama pada saat pandemi kemarin. Cuman yang ingin ringan dulu kita mulai, kira-kira kebanyakan tuh keluhan teman-teman WNI atau mungkin mahasiswa di Mesir itu apa aja sih dok? Secara umum aja. Nah secara umum sih emang paling banyak itu suspected COVID sih emang, karena mungkin mereka udah tahu kan ini nih untuk COVID. Nah justru karena itu juga jadi mereka tahu oh ya udah ini kontak tim medis ini karena kontak buat COVID doang. Banyak dok yang sering kontak. Yang karena jadi yang kayak batuk, pilek, ini itu gitu. Jadi mayoritas emang yang kontak ya udah itu. Jadi banyak hal kasus-kasus yang kita nggak tahu emang nggak dikontak karena ya mereka mikirnya ini hanya untuk COVID. Padahal sebenarnya kita oke-oke aja gitu. Kalau misalnya mau konsul apa aja atau kita refer kemana gitu. Ya kita kan sini sama-sama orang asing gitu. Ya, betul. Jadi ya menurut kita sih kalau emang kita bisa bantu, kita tahu ke mana tempat yang baik ya kita tetap bantu gitu, arahin gitu. Iya, jadi selama ini mungkin ya teman-teman mungkin masih agak bingung ya. Jadi kalau teman-teman selama ini mikir kalau tim dokter KBRI itu hanya untuk konsultasi COVID, itu nggak benar teman-teman. Jadi teman-teman bisa juga konsult untuk keluhan-keluhan lainnya, apa saja gitu. Lagi-lagi lewat Facebook KBRI, jangan langsung. Oke? Jadi please hargai juga privasinya Dokter Safa. Jadi tapi kan ini ada yang bilang nih COVID, wah selalu kan bahkan dari awal pandemi itu mafis corona vimaser gitu kan. Kalau Dokter Safa bisa bahasa Arab nih. Bisanya taunya itu aja. Gimana sih COVID di Mesir itu sekarang seperti apa? Apakah masih tinggi atau sudah mulai berkurang juga? Karena kita ngelihat belakangan kan kayak di Indonesia mulai naik nih. Di beberapa negara Eropa juga, di Amerika juga mulai naik. Nah, kalau di Mesir sendiri ini Dokter Safa ngelihat trennya seperti apa?
Kalau saya lihat trennya sih sebenarnya kasus naik gitu. Naik ya Cuman sebenarnya ya? untuk keluhannya mild gitu. Jadi saya sering nemu juga di praktek tuh yang ternyata datang dengan keluhan demam aja atau misalnya diare aja. Tentunya ya, COVID-nya positif gitu. Padahal ngerasa kita nggak COVID gitu. Jadi emang Ini mungkin kayak yang varian baru varian ya. baru. Jadi Banyak, gejalanya apa saja Dok kalau misalnya? kalau dari pengalaman yang saya lihat tuh banyak yang sekarang gejalanya itu lebih di ngerasa badannya sakit kayak remuk Linu gitu. berarti, linu ya gitu Itu ya. yang paling Oke. mengganggu gitu. Oke. Batuknya dia udah nggak mengganggu, demamnya Batuk nggak nggak terlalu. terlalu, tapi sakit badannya itu yang kayak datang, aduh badan kok sakit banget gitu gitu. Oke, Ternyata oke. pas dicek dia ternyata COVID COVID, ngerasa positif. mual, muntah kadang. Jadi keluhannya tuh makin kesini tuh makin buram aja gitu. Oh, Makanya mungkin makin orang kadang mild nggak ya. langsung tes COVID kan, ngerasa ya bukan COVID, apalagi orang-orang sini tuh merasa ya kayak tadi kan kita nggak ada COVID gitu, jadi ya mereka nggak mau tes. Kadang kalaupun disuruh tes kayak apaan sih gitu. Jadi kalau teman-teman WNI di sini, mahasiswa di sini masih suka hubungi dan gejalanya masih sama nggak ya dengan Masih seperti itu? masih dengan banyak yang Sebanyak kayak ya? ada tapi nggak sebanyak yang kayak awal tahun, atau awal tahun kan waktu itu kasusnya naik lagi kan, yang awal tahun kemarin ini. Nah, kalau misalnya sedikit aja nih sebagai simulasi, kalau setelah Dokter Safa mendengar atau menjawab respons keluhan dari teman-teman, itu terus seharusnya apakah langsung dikasih obat, terus atau dirujuk atau seperti apa itu prosedurnya? Biasanya saya nanya-nanya dulu gitu, misalnya keluhannya ini mild atau ini saya coba dengan hal-hal ya udah nggak usah antibiotik dulu. Nanti Oke, kita tetap follow up kan, mereka tiap hari itu ada, misalnya kadang kita tanya juga gimana udah ada perbaikan nggak gitu. Untuk banyak yang mendengar, ada yang merasa ah ya udahlah nggak percaya kayak gitu. Jadi ya kalau ada yang benar-benar dari awal ya banyak yang sembuh dan udah jadi nggak perlu ke dokter oke. gitu. Tapi kalau emang ada indikasi ke dokter, biasanya kita misalnya request darah atau apa gitu. Tinggal Kalau dirujuk ya berarti ya? dari kita cek lab, biasanya kita rujuk buat lab aja gitu. Kalau misalnya kita ngelihat arah-arah labnya ada apa-apa nggak, ini harus ngelihat dokter atau apa, baru kita refer gitu. Oh, oke, oke. Tapi nggak terlalu banyak sih yang kayak harus kita refer, karena ya keadaannya kebanyakan ya antara mild moderate, kalau sekali parah ya parah banget yang harus dirawat. Nah, itu tuh kalau yang parah banget itu pernah punya pengalaman mungkin bisa di-share ke teman-teman nonton selama ini yang paling parah tuh seperti apa ya? Uh, ada yang parah yang sampai oksigennya rendah, apalagi awal-awal COVID itu. Saturasi. Saturasinya rendah dan lain-lain, itu awal-awal COVID. Terus kita coba gimana nih dirawat, apalagi kan kita harus nyariin rumah sakit buat COVID juga dan lain-lain Susah nggak gitu. sih Dok kalau nyari rumah sakit rujukan COVID di Mesir? Waktu itu sih yang pertama tuh pas awal bulan, malah kita pas awal bulan join tuh. Ya Oke. awalnya tuh emang susah banget, apalagi Dulu kasusnya lagi awal naik. dulu berarti yang 2020 berarti. Iya, Oke. kasusnya tuh lagi naik. Kalau kasus lagi naik itu ya di mana-mana full bed juga gitu. itu Jadi dia. kayak waktu itu benar-benar full bed. Akhirnya ya udah saya bawa ke rumah sakit yang saya tahu, dikasih oksigen di UGD doang. Terus sampai dia dapat tempat, itu pun berkat KBRI juga yang ngebantu, akhirnya dapat tempat lain. Saya kenalnya di rumah sakit ini, itu pun gak ada bed. Akhirnya dia nunggu di UGD seharian. Tapi Seharian dengan nunggu. iya dari malam waktu itu saya masukin dari RS tempat saya training juga, ada bagian COVID-nya waktu itu. Terus sampai mereka dapat tempat gitu. Setidaknya kan pasiennya harus ada oksigen dulu Iya, gitu. Waktu itu di UGD akhirnya ada bantu KBRI mencari tempat ke rumah sakit khusus paru, dan dapat tempat di sana, akhirnya dia dipindahkan. Oh, oke. Jadi memang ya nggak tahu ya, mungkin karena yang tadi itu ya dibilang karena kasusnya lagi naik juga, jadi agak ada kesulitan ya memang dengan. Kalau kasus lagi naik itu kayak banyak rumah-rumah sakit, jadi kayak kerja COVID juga. Kayak tempat saya tuh nggak kerja COVID waktu itu pas saya penyakit dalam. Cuma kalau lagi COVID naik, kayak ada ruangan yang dikhususin buat COVID, kayak gedung sebelahnya gitu. Oke. Diaktifkan buat COVID. Jadi kitanya harus double job gitu. Iya. Tapi kalau sekarang ya udah off, ya tutup gitu, rumah sakit tertentu doang. Jadi mereka bikin ekstra rumah sakit di saat kasus naik gitu. Oke. Cuman ya gimana juga, emang kalau COVID tuh ya emang tempat tuh kalau lagi naik semua, jadi emang susah Dan waktu banget. itu gejalanya juga nggak semild yang sekarang ya, waktu itu kan masih Sekarang bantuan gangguan vaksin pernapasan. kayaknya Iya, dan iya, lain-lain kena vaksin udah lebih juga. ringan ya. 2 tahun awal tuh wah susah banget itu. Jadi emang vaksin itu ngaruh banget ya. Nah, jadi ya Jadi buat diharapkan semua ikut vaksin. tuh itu dengar Dokter Safa
khilafah, jangan anti vaksin. Iya, betul sekali. Jadi, nah tapi kalau selain COVID ini sebenarnya dokter pernah punya pengalaman lain nggak yang menangani penyakit berat di luar COVID misalnya? Di Masisir Mesir, ya. Banyak hal-hal lain kayak misalnya kasus radang otak, kasus TBC, itu paling banyak sih yang terjadi di sini gitu. Radang otak dan TBC? Ada yang kena radang otak dan TBC juga gitu. Biasanya TBC sih yang paling banyak. Dan mayoritas juga yang COVID parah dari Masisir itu mereka ada riwayat TB-nya juga. Jadi parunya itu udah ada flek yang udah nggak sehat gitu. Makanya mereka saat kena COVID tuh jadinya yang severe COVID gitu. Nggak, tadi dokter sempat sebut ada riwayat TB. Berarti sebelum mereka nyampe ke Mesir berarti sudah ada riwayat gitu, sudah pernah kena ya dari Indonesia misalnya seperti itu ya? Iya. Oke. Berarti misalnya kalau begitu mereka kena COVID atau penyakit lain itu bisa lebih parah ya, bisa semakin parah. Memperparah. Biasanya itu kita bilang kalau COVID dengan comorbidities gitu. Jadi kayak dengan penyakit bawaan ya. Jadi itu biasanya yang memperparah COVID sih. Jadi ya mereka biasanya punya comorbid antara mereka tahu dan nggak tahu juga gitu. Kadang mereka nggak tahu kita punya gitu. Saya pernah waktu itu di Indonesia dibilang nggak sakit ini kok, ini. Kadang mereka juga udah pernah berobat dan nggak terdiagnosis. Sebenarnya mereka punya TB atau apa gitu. Oke. Jadi memang ini semakin menegaskan pentingnya bahwa teman-teman sebelum datang ke Mesir ini mungkin perlu ada screening kesehatan yang ketat juga ya mungkin ya. Untuk mencegah misalnya begitu kesini baru kambuh dan juga misalnya ada penyakit lain yang bisa bikin tambah parah seperti itu ya dok ya. Oke. Ya itu mungkin teman-teman dan juga viewer atau ada orang tua yang mungkin sedang orang tua yang anaknya ingin dikirim ke sini yang sedang menonton podcast ini, please make sure kondisi kesehatan anaknya juga benar-benar terpantau dengan baik sehingga ketika ke sini itu tidak kemudian menjadi kambuhannya di sini seperti itu. Ya, itu mungkin teman-teman dan juga viewer atau ada orang tua yang mungkin sedang orang tua yang anaknya ingin dikirim ke sini yang sedang menonton podcast ini, please make sure kondisi kesehatan anaknya juga benar-benar terpantau dengan baik. Sehingga ketika ke sini itu tidak kemudian menjadi kambuhannya di sini seperti itu. Oke, iya sih. Jadi tadi itu radang otak dan juga TBC. TBC sih yang banyak. Wow. Dan biasanya penanganannya kalau dirujuk ke rumah sakit sini, apakah kayak langsung diterima atau kayak tadi misalnya COVID itu penuh dan harus ngantri atau seperti apa? Biasanya sih kalau kita, yang biasanya saya dan teman-teman tim tuh udah ada, misalnya kita udah biasa, misalnya kayak waktu itu misalnya yang kasus radang otak ini, pertama ya udah di request ya udah masuk rumah sakit sini. Kadang mereka juga nggak suka dengan rumah sakit pemerintah dan lain-lain. Gitu. Kenapa tuh? Kadang ya begitu, padahal udah bisa dapet bed karena ya link teman gitu, maksudnya link kita juga gitu, dan nggak gampang, maksudnya orang Mesir juga kalau link gitu kan kayak, maksudnya bukan link gimana ya, kita kenal orang dalam yang akan mempermudah administrasi lah pasti di mana-mana. Terus ya kadang mereka nggak suka tempatnya, atau kadang kan kalau rumah sakit pemerintah juga nggak boleh ada pendamping, itu masalah buat mereka. Jadi di mana-mana kayaknya Rex pemerintah tuh kan nggak boleh ada pendamping sama sekali gitu. Jadi itu pun yang buat mereka kayak nggak mau, kita mau ke swasta, dan di sini swasta pun harganya ya mahal. Yang akhirnya yang pasien itu saya rujuk ke universitas juga tapi yang swastanya gitu. Saya suruh ke sana, pas dia ke sana nih berapa hari gitu sih. Cuman buat kita orang asing juga di sini ada kayak harga pun lebih mahal 50% dibanding orang normal. Ada pembedaan seperti itu ya. Perbedaan warga negara. Jadi di mana kadang kesulitan juga buat Masisir untuk berobat di sini, di mana daerah swasta tuh harganya suka mahal banget gitu. Nah, ini juga mungkin yang perlu diluruskan lagi ya. Jadi bisa jadi mungkin ada yang masih bertanya atau pernah mengalami atau pernah ada yang tahu, loh kok waktu itu ada teman saya masuk rumah sakit nggak boleh didampingi atau apa. Itu memang kebijakan dari sini ya, bukan karena kita juga tidak mau mendampingi atau
seperti apa, memang kebijakannya seperti itu. Dan juga tadi itu yang dibilang mihil semihil-mihil ya di sini ya, mahal banget karena ada perbedaan harga antara asing dan juga orang setempat. Dan ya tapi sebenarnya di Indonesia kesehatan itu mahal juga, cuman juga, mungkin kita kan bisa pakai BPJS, banyak kayak asuransi dan kalau di sini kan pada datang benar-benar cash gitu, jadi kayak nggak ada bantuan. Ya gitu, syukur-syukur kalau ada yang datang ke sini udah punya asuransi ya, asuransi tapi saya yakin pasti nggak semuanya punya itu. Dan juga ya itu tadi mungkin ada kendala bahasa, kendala budaya, hal itu kan kadang kalau orang udah sakit ya, udah bikin tambah stres aja gitu. Bahasa sih, saya paling banyak ngeliat di sini tuh Mas Isir tuh kendalanya di bahasa gitu. Oh, jadi kayak seperti apa? Iya di sini orang Mesir pun nggak terlalu banyak bisa bahasa Fusha gitu, kayak bahasa mereka bisa logat dialek mereka doang gitu. Jadi kayak Indonesia di sini ada yang bisa bahasa Arab tapi pun Arabnya Fusha, ada yang nggak bisa sama sekali gitu. Jadi di saat mereka ke dokter juga ya itu agak susah jatuhnya berkomunikasi atau mengkomunikasikan penyakitnya ya. Pas dibilang oh iya nggak ada apa-apa, iya nggak ada apa-apa gitu. Sakit ini enggak, tapi sebenarnya ya ada lag di language-nya aja gitu. Dan ini semakin pentingnya peran teman-teman ya dokter Safa dan tim untuk menjembatani ini ya, dan juga sangat membantu juga kalau misalnya teman-teman Mas Isir bisa langsung konsult gitu kan ke kadang mereka tuh udah ke dokter nggak sembuh, kita bingung Kak, nggak sembuh kok obatnya jadi ini ya. Pasti kita mikir bukan karena salah dokternya gitu, sebenarnya pasti ini bahasanya. Karena kadang kita bikinin kayak surut rujukan pakai bahasa Inggris atas nama pasien, kita minta apa, arahnya kemana, keluhannya, saya tuh ngebantu mereka jadi mereka tahu kemana gitu. Jadi mereka kalaupun nggak bisa ngomong ya di kertas itu kan udah tertulis symptomsnya apa, betul. Arahan kita ke diagnosisnya ini orang sakit apa, jadi pun dia punya gambaran dokternya dengan atas tanda tangan kita gitu. Wah emang luar biasa banget ya, maksudnya teman-teman tim dokter KBRI ini peranannya sangat krusial sekali ya untuk menjembatani, jadi nggak hanya sangat membantu KBRI Kairo juga, tapi untuk menjembatani antara teman-teman WNI di sini yang mungkin ada kendala bahasa, perbedaan budaya yang bisa menyebabkan adanya misdiagnose ya terhadap penyakit ini. Wah tapi selama ini sebenarnya ada ini nggak sih apa yang mendorong dokter Safa untuk jadi dokter Safa ini kan udah sibuk, tadi itu kan dokter udah jelasin tuh tapi kok masih mau gitu loh direpotin dengan hal-hal kayak gini, itu kenapa dok? Apa ya bisa share ke kita? Awalnya itu kayak bingung juga gitu, kayak aduh ini gitu, tapi ya setelah lama-lama dijalanin ya ada ininya juga sih, maksudnya ada hal yang kayaknya kita butuh untuk clearkan juga gitu, karena banyak kasus, bahkan banyak juga orang-orang yang dari sini KBRI sendiri pun ke dokter bilangnya oh ini ternyata disuruh yang aneh-aneh. Jadi sebenarnya yang saya lihat sih kayaknya kendalanya pun walaupun bahasa Inggrisnya bagus atau apa, itu tetap ada kendala untuk ngomongin keluhan itu tinggi juga di sini, dan miskomnya tinggi banget, saya juga bingung gitu. Tapi setelah dijalani kayak ya itu kan salah satu dari tahap saya belajar juga gitu. Jadi kayak menurut saya banyak belajar juga, oh ini kenapa kayak gini, ini kenapa enggak ini gitu. Apa sih yang paling berkesan dari proses belajar selama ini nih? Baik itu jadi bagian dari tim dokter KBRI Kairo ataupun selama ini di Mesir, apa sih yang paling berkesan? Dia yang kasusnya atau apa? Enggak, ini secara umum misalnya paling berkesan di sini. Yang paling berkesan dalam ini pendidikan selama ini apa sih? Apa ya? Di sini ya yang pasti kita kalau saya yang pernah kerja di Indonesia, di sini ya banyak hal yang jauh banget bedanya gitu. Untuk terapi mungkin di sini lebih agresif, untuk dan teamworknya juga jauh banget bedanya. Jauh berbeda. Teamworknya lebih agresif dan lebih yang lain, tapi ya untuk senioritas ya lebih baik di sini gitu. Jadi kita benar-benar kayak kalau satu tim ya udah kita saling ngebantu gitu. Nggak ada yang senioritas banget gitu. Maksudnya senioritas tetap ada. Kita tetap yang senior tetap senior gitu. Cuman nggak yang dalam arti negatif. Nggak berlebihan lah istilahnya. Intinya ya kita senior dalam hal kerja, bukan di luar kerja lagi gitu. Jadi cuman benar-benar ya udah kita senior di dunia kerja gitu. Cuman setelah kalau kerjaan beres atau apa ya udah kita bareng-bareng, dan lootnya juga banyak gitu. Iya.
Jadi itu sih, kalau misalnya bareng yang lain juga yang tim saya yang berdua ini kan maksudnya mereka emang gede di sini gitu. Maksudnya bukan gede di sini ya, mereka kuliahnya di sini. Jadi ya, saya pun udah kerja lebih. sama mereka tuh ya ngerasa ya sama kayak orang Mesir aja gitu. Karena mereka tuh growing up-nya di lingkungan Mesir Iya, gitu. memang kalau ya upbringing-nya berbeda ya. Karena kan, Jadi kayak ya udah. emang Dokter Safa besarnya di Aceh atau di Ya maksudnya Jakarta? saya lingkungan kedokterannya kan Indonesia Oh, gitu. iya, Growing iya. up-nya itu senioritas junior tuh kayak hal penting banget gitu. Mereka Iya. ya growing up kedokterannya di sini. Jadi Ya, tetap beda, mereka stylenya beda ya. Stylenya beda. iya, jadi ya udah kayak bawa santai. Biasanya Tapi kita nggak ada senioritas gitu. Maksudnya walaupun saya paling tua tapi kayak ya saya enjoy aja gitu. iya, iya. Bagus dong berarti ya kalau misalnya Kayak nggak ada dikotomi antara mana yang senior dan yang junior, berarti teamworknya bisa lebih. kayak ya udah siapa aja yang lagi ini ya udah. Tapi mereka kalau ada apa-apa juga pasti ngehubungin. Ini gimana gitu. Jadi, Maksudnya kalau untuk kasus-kasus sulit pasti nanya juga gitu. Tapi ya kita tukar pikiran aja. nah, sejauh ini berarti masih menikmati ya, Dok ya? Ya menikmati ya. Alhamdulillah. Jadi rencana what's next gitu. Setelah ini apakah Dokter Safa masih akan stay di Mesir atau ada rencana untuk balik ke Indonesia atau seperti apa, Dok? Kalau saat ini sih masih belum kepikir, maksudnya Masih masih, jalanin. Oke. jadi saya baru Berapa lama start, memang ini pendidikannya? saya start fellow-nya ini baru bulan 3. Oh, baru tahun ini. Iya, tapi kan Oke. awalnya penyakit dalam Oke, gitu. oke. Jadi start fellowship tuh kayak subspecialist ke jantung tuh baru bulan 3 gitu. Dan itu akan Jadi berapa itu lama? 3 tahun. 3 tahun. Oh, oke, Jadi berarti kurang masih 2 lebih. tahun setengahan lah gitu. Oh, Jadi oke. kayak ya udah, jadi jalanin aja sambil fellow. Saya juga kerja di luar juga gitu. Ya kalau ada apa-apa juga saya ke KBRI juga gitu. Jadi benar-benar kayak 3 job di satu. Luar biasa. Tapi saya itu job di luarnya penyakit dalam, bukan jantung gitu. oke. Tapi maksud saya ya sangat terinspirasi juga gitu ngelihat Dokter Safa di tengah kesibukannya. Tadi itu sampai triple job loh, teman-teman, sampai triple job. Masih terus fokus di ketiga-tiganya ini untuk menjalankan tugas sebaik-baiknya. Dan ya apa ya, pasti bagi waktunya itu Ya, sulit banget itu. Hobinya Dokter Safa ngapain nih? kalau sekarang ya udah nggak mikirin hobi sih. Oke, hobinya ini berarti tinggal bernafas aja ya. Iya, Selama hobinya masih ya bisa udah bernafas ini. kalau bisa ya udah duduk nonton karena udah capek banget gitu. Jadi Wah, kayak udah kalau bahkan ditanya untuk hobi. hobinya sendiri aja Hobi itu sih udah hobi susah jalan, banget. duduk-duduk, ya refreshing kayak Oke. gitu sih, itu paling utama gitu. Iyalah, Yang kalau penting refreshing, cuman sekarang setelah mulai fellow tuh aduh ternyata udah susah banget nggak tahu. udah mulai susah mau bela diri ya. Susah kayak berapa hari masuk di sana 4 hari, nanti kerja private 1 hari, terus harus online, kadang ini yang akan dikontak kapan aja juga gitu. Oke. Jadi kayak nggak tahu lah. Tapi sejauh ini ya karena baru dari bulan 3 sih ya, mungkin ke depannya siapa tahu bisa udah ketemu Ya. lah titik nyamannya Titik dan bisa nyamannya. makin Ya nunggu 2 tahun sih, biasanya 2 tahun awal aja kan masih bawah lah 2 tahun, nanti tahun terakhir udah mulai jobnya kan udah beda. Oke. Terus mimpinya Dokter Safa apa sih, kayak sesudah ini berarti sesudah 2,5 tahun selesai misalnya spesialis jantungnya. Terus sebelumnya pengen milih jantung itu kenapa? Milih jantung, Ada sebenarnya itu pas alasan khusus nggak? Kan pertama tuh ada dari awal tuh macam-macam kita tuh. biasanya kalau dokter ya milihnya tuh 2, antara kita mau jalur bedah atau non bedah gitu. Oke. Atau ya udah sekalian yang non bedah atau ini kayak misalnya farmakoklinik yang kayak gitu, yang kayak radiologi atau ya antara yang jalur beda banget gitu. Jadi yang pertama saya emang nggak suka banget yang ya bedah, intinya sih kardio juga ada bedahnya juga sih, tapi yang kayak mild gitu aja lah, Iya, paling kan bukan stand yang fokusnya, gitu-gitu. Awalnya sih ya udah mikirnya non bedah, tapi non bedah yang masih interesting paling ini sih ya jantung sih dibanding yang lainnya gitu. Maksudnya interesting tuh kayak saya juga nggak nyangka kalau kerjanya juga seberat ini gitu. Pas awal milihnya kayak ya udah emang sukanya jantung. Ini kok pokoknya. agak kedengeran agak nyesel nih sekarang. Nggak, Semoga enggak dibilang ya. nyesel Semoga, sih ya nanti semoga salah. pilihan gitu. Jadi kalau milih jantung kenapa dibanding yang penyakit dalam yang lain, jantung tuh ya ada operasinya ada, Oh, oke. ICU-nya ada, Oke. kita
kliniknya ada, iya, skillnya kayak eco gitu ada. Jadi dia tuh bener-bener semuanya ada. Jadi pada saat kita lulus ya, kalau kita lagi pengen operasi ya kita masuk ke bagian operasi. Kalau kita emang pengennya ya udah ICU aja, atau misalnya kita CCU lah. Kalau kita jantung tuh CCU. Atau misalnya kita pengennya ya udahlah saya mau klinik aja, clinical aja, atau megang echo aja, misalnya cuman ya periksa jantung echo yang bagian radiologinya, atau radiologi jantung kayak MRI jantung atau apa, kita bikin report tuh kan dokter jantung juga. Jadi ini cabangnya banyak kalau kita pengen gitu. Oke. Dibanding yang lain nih, kalau penyakit dalam kan ya nggak banyak. Maksudnya kayak kalau GIT paling ya endoskopi yang ke situ-situ aja, nggak banyak. Memang cabangnya. Jantung ini bisa istilahnya bisa lebih fleksibel lah dengan jadi tergantung nanti moodnya mau kemana ya udahlah tinggal kalau lagi udah tua capek ya udahlah buka klinik aja gitu. Kalau masih muda masih ini ya udah nggak apa-apa udah gitu. Tua udah capek ya, waduh. Ya maksudnya kita mikir ke depannya juga gitu. Kayak banyak yang karir yang bagus misalnya kayak IR atau apa itu ke depannya gajinya. Cuman kita nggak mungkin sampai umur berapa kerja di situ gitu. Kayak bedah juga itu capek. Maksudnya kalau udah usia di atas 40 saya nggak kebayang kalau harus bedah berjam-jam gitu. Jadi ya udah balik lagi. Jantung. Cari aja yang lebih fleksibel. Oke. Nah, jadi ini kita udah mau closing nih istilahnya. Jadi ada pesan nggak untuk teman-teman masisir? Kira-kira ada tips-tips kesehatan nggak dari Dokter Safa? Gitu. Ini kan kayak kata Dokter Safa tadi justru pandemi belum berakhir ya, masih ada keluhan yang sering dihadapi itu yang sesuai dengan symptomsnya COVID. Nah, ini ada tips-tips kesehatan nggak dari Dokter Safa? Sebenarnya banyak banget yang mau disampaikan ya buat masisir, tapi intinya satu sih yang paling penting. Pertama, kita harus investasi ke kesehatan. Itu penting banget. Banyak orang yang mikir, ya saya akan investasi ke hal yang penting. Padahal sebenarnya kesehatan ini yang paling penting yang akan sampai tua kita butuhkan gitu. Kita sampai umur 40-50, kalau kita nggak investasi kesehatan dari sekarang, itu udahlah gitu. Kita akan rugi sendiri. Nanti pas hari tua kita mikir kayak, aduh coba ya dulu kayak gini, nggak bisa balik lagi gitu. Tapi banyak hal yang di dunia mungkin nggak kesehatan yang kita, ya udah nggak investasi, kita akan bisa investasi itu dari tua gitu. Jadi paling pertama adalah investasi kesehatan dari pola hidup sehat, makan yang sehat, benar-benar dilihat, kurangi stres kalau bisa, dan banyak hal lain yang bisa diatur dari kesehatan. Yang kedua, kalau bisa masing-masing yang datang ke sini punya medical record masing-masing, kalian sakit apa gitu. Nah, penting ini ya dok ya, supaya di sini juga. Iya betul. Ya. Jadi saya nggak tahu untuk di sini mahasiswa bisa kayak gimana, cuma pada zaman saya intern aja tuh saya harus X-ray untuk memulai jadi dokter tuh harus X-ray, harus cek lab, urine analysis dan banyak tes gitu sebelum saya memulai intern gitu. Saya nggak tahu kalau di bidang lain kayak gimana, tapi yang saya lihat itu nggak ada di bidang lain. Jadi kalau bisa semua disamain kayak kedokteran gitu. Mungkin karena dokter harus sehat terus, saya nggak tahu ya. Tapi dokter nggak boleh sakit. Iya, jadi makanya mungkin pemeriksaannya lebih banyak gitu dibanding yang lain. Tapi itu dia maksudnya, kita semua kalau bisa punya data kesehatan kita apa. Dan kalau misalnya kita punya sakit jangan terlalu diremehi dan jangan terlalu dibesarkan. Itu yang saya lihat. Yang lagi sakit parah meremehkan, yang sakit ringan dibesar-besarkan ya. Kita harus tahu di mana kita hari ini nggak benernya tuh di mana. Kita harus tahu dulu keluhan kita apa sebelum kita keluhkan ke dokter. Banyak yang keluh saya nggak enak badan, tapi apa yang ada perubahan, saya ngerasa saya nggak kayak biasanya. Ya kayak biasanya tuh apa? Karena kita butuh yang ya kita spesifik butuh ya, istilahnya spesifik. Sebenarnya proses jadi dokter tuh paling susah bukan obatnya, diagnosisnya gimana kita bisa dapat itu orang sakitnya apa, kita bisa dia perbaikan tuh. Kalau obat tuh ya udah ada guideline-nya gitu. Sakit ini kita kasih ini, tapi untuk kita tahu nih orang sakit apa, yang tepat buat dia apa, itu yang paling susah gitu. Untuk kita tahu nih problemnya dia apa nih fokusnya. Kebanyakan penyakit itu simptom dari beberapa yang kita fokus nih diagnosisnya A gitu. Nah untuk kebanyakan dari sini mereka nggak tahu simptomnya mereka apa. Kita akan fokusin dia masukin ke kategori apa juga kita bingung gitu. Dan dan lalu lanjutannya jangan segan-segan untuk konsultasi ke kita gitu. Kebanyakan yang konsultasi bentar, ya udahlah males, konsultasi yang lain, ke klinik yang lain. Atau misalnya kadang-kadang kita udah kasih obat, ini obat di stop, yang ini kayaknya nggak sesuai dengan kamu, yang ini dosisnya buat kamu nggak sesuai. Mereka justru percaya dokter di luar gitu, kayak udah dikasih, kita menurut kita nggak sesuai, percaya dokter di luar gitu. Jangan setengah-setengah ya, kalau mau ini ya jadi, sampai selesai. Iya kalau konsul gitu. Tuh ya udah sampai selesai dan fokus ke satu dokter. Kebanyakan dari mahasiswa juga kayak
datang ke satu dokter nggak sembuh, baru minum obat 1 hari datang ke obat dokter yang lain. Tuh, terus kalian tuh harus mengerti tuh, Dokter Safa tuh ngerasa ditinggalin gitu loh. Emang enak gitu sedang menjalani hubungan terus kemudian ditinggal di tengah jalan pindah ke dokter lain ya. Itu saya nggak masalah ke dokter lain gitu, cuman masalahnya udah ke dokter lain lagi. Aduh. Jadi obat sini di mix semua jadi satu, kayak ini kan nggak boleh digabung gitu. Iya. Maksud saya kayak fokus satu, kalau udah nggak mau ke dokter satu ya udah satu, ini nggak baru 1 hari nggak sembuh ke dokter yang lain lagi, ke rumah sakit lain lagi, kayak gini kapan sembuh gitu. Terus, jadi sebaiknya memang fokus ya. Kalaupun misalnya nggak ke dokter Safa ya maksudnya satu dokter itu aja ya. Mau dokter Mesir juga ya satu-satu gitu. Kadang mereka akan lebih nyaman kalau ketemu langsung, dan konsultasi online tuh tidak bisa mungkin ngebantu mereka gitu. Iya. Dan ya kita ngebantu di sini ya untuk mencari masalah mereka apa, untuk ke dokter yang sesuai, apakah dokter juga ngasih obat sesuai apa enggak gitu. Dan emang banyak yang nggak sesuai juga, ataupun kalau sesuai kita bilang ya udah lanjutkan, kalau ada masalah akan kita follow up lagi gitu. Okay. Ya itu paling penting sih, fokus kalau emang punya sakit, fokus berobat, fokus ke satu dokter, jangan pindah-pindah, karena itu nggak di sini aja, di Indonesia juga gitu, nggak masalah orang sini maksudnya. Saya sering ngeliat orang, ya kita nggak sembuh satu ke yang lain ya, ini kapan sembuhnya gitu. Dan mungkin lingkungan tempat tinggal juga ngaruh ya dok ya tentang kesehatan ya gitu. Ngaruh sih. Mereka kadang dengar si ini bilang makan obat ini, jadi kadang mereka pun udah konsultasi udah minum antibiotik, apalagi zaman COVID tuh. Banyak yang udah minum azithromycin, kayak kapan kita kan ada kita kasih azitro, ada yang kita kasih yang lain juga gitu. Tergantung kasus. Nggak semua pasien COVID pokoknya udah ada checklistnya. Azithromycin, saya udah minum azithromycin nggak sembuh. Lah ini dapat dari mana? Jadi mereka pun udah tahu gitu, ada checklistnya gitu. Ya nggak semua sesuai checklist juga gitu. Jadi kalau dari penjelasan dokter Safa ini ada yang lebih bahaya dari COVID nih, kesotoyan. Jadi kalau misalnya tadi itu fokus aja ke satu dokter, jadi karena dari segi kesinambungan obat ya, supaya kan lebih sustainable juga dia obat-obatnya. Dan ya sekali lagi juga sebelum kita selesaikan podcast kita ini, KBRI Kairo itu kita kerjasama dengan tim dokter dan bisa dihubungi melalui Facebook page di bawah ini, nanti minta tolong ditampilkan. Dan kemudian juga melalui hotline, jangan lupa. Jadi pokoknya teman-teman semua, please silakan berkonsultasi, tidak hanya untuk gejala-gejala COVID misalnya, tapi juga untuk gejala-gejala penyakit umum. Silahkan Dr. Safa dan tim siap melayani. Oke, sekali lagi terima kasih Dr. Safa di tengah-tengah kesibukannya triple job tadi, masih mau menerima undangan kami di sini. Semoga nggak bosan-bosan kalau misalnya kami undang sekali lagi, karena kita nggak pernah tahu kan, kita kan sekarang subscribernya ini udah 4 juta ya? 4 juta ya? Oh my god! 4 juta berapa kita sih? Oh lebih ya? Wow. Kita subscribernya udah 4 juta gitu, dengan adanya Dr. Safa ini mungkin semoga naik kita ya. Targetnya 40 juta ya. Di episode podcast berikut, jadi semakin banyak viewer nanti yang bisa menyaksikan konten-konten dari kami. So sekali lagi terima kasih dokter, we wish you all the best untuk pendidikannya tadi sebagai fellow ya, dan juga semoga masih menemukan waktu untuk menjalankan hobinya, dan juga selalu sehat walaupun dokter tidak boleh sakit, tapi kami doakan semoga dokter Safa dan juga tim dokter selalu sehat. Amin. Jadi dan semua yang dengerin juga sehat. Amin. Itu saja dari kami. Semoga podcast kita kali ini berguna untuk teman-teman yang menonton, dan kami pamit undur diri. Salam satu Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.